Ahmad Subarjo merupakan orang yang berperan penting dalam peristiwa Rengas Dengklok. Dialah yang menyelamatkan Soekarno dan Mohatta saat ditawan. Ahmad Subarjo berani memberikan jaminan nyawanya bahwa kemerdekaan Indonesia akan diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Kala Jepang menyerah kepada sekutu pada 14 Agustus 1945, asa bangsa Indonesia untuk merdeka kian menguat. Para pemuda yang mendengar penyerahan Jepang langsung mendesak Soekarno untuk mengumumkan proklamasi kemerdekaan pada 16 Agustus 1945. Golongan muda tersebut diwakili Wikana dan Darwis. Mereka mengancam akan terjadi pertumpahan darah jika desakan tidak dikabulkan. Akan tetapi Soekarno dan golongan tua menolak. Mereka enggan terburu-buru, apalagi rencana proklamasi kemerdekaan Indonesia sedang dipersiapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Para pemuda yang takut Soekarno dan Mohatta terhasut oleh Jepang akhirnya memutuskan untuk menculik mereka. Pada tanggal 16 Agustus dini hari, para pemuda menculik Soekarno dan Hatta, membawanya ke sebuah rumah milik warga keturunan Tionghoa bernama Chiao Sikyong di Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat. Selama penculikan, keduanya diyakinkan oleh golongan muda untuk segera mendeklarasikan kemerdekaan. Mereka kembali meyakinkan Soekarno bahwa Jepang telah menyerah dan para pejuang telah siap untuk melawan Jepang apapun risikonya. Sementara itu di Jakarta, golongan muda Wikana dan golongan tua yaitu Ahmad Subarjo melakukan perundingan. Laksamana Tadashi Maeda bersedia untuk menjamin keselamatan mereka selama berada di rumahnya. Ahmad Subarjo menyetujui untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jakarta. Maka diutuslah Yusuf Kunto untuk mengantar Ahmad Subarjo ke Rengas Dengklok. Ahmad Subarjo berhasil meyakinkan para pemuda untuk tidak terburu-buru memproklamasikan kemerdekaan. Di Rengas Dengklok, Subarjo sempat bertemu Mayor Pembela Tanah Air atau PETA, yaitu Subeno. Subeno bertanya kepada Subarjo apakah mungkin proklamasi diumumkan sebelum tengah malam pada hari itu juga. Namun Subarjo menjawab tidak mungkin. Sebab saat itu sudah pukul 8 malam dan ia harus kembali ke Jakarta untuk mengundang para anggota PPKI untuk rapat kilat. Ia khawatir harus bekerja semalam suntuk untuk menyelesaikannya. Mayor Subeno masih mencoba bernegosiasi dengan memundurkan jam menjadi pukul 6 pagi. Akan tetapi Ahmad Subarjo menjamin persiapan kemerdekaan Indonesia dan proklamasi akan siap sebelum tengah hari. Saat itulah Subarjo mempertaruhkan nyawanya. Dia berani mati jika proklamasi tidak diumumkan pada 17 Agustus 1945. Mendengar ucapan Subarjo, golongan muda merasa teryakinkan. Akhirnya mereka sepakat untuk membawa Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta. Rombongan Soekarno-Hatta tiba di Jakarta sekitar pukul 23 malam. Langsung menuju rumah Laksamana Tadashi Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1 setelah terlebih dahulu menurunkan Fatmawati dan putranya di rumah Soekarno. Rumah Laksamana Maeda dipilih sebagai tempat penyusunan teks proklamasi karena sikap Maeda sendiri yang memberikan jaminan keselamatan pada Bung Karno dan tokoh-tokoh lainnya. Jaminan nyawa Subarjo pun tak sia-sia. Prediksinya tepat. Naskah proklamasi dibacakan pada 17 Agustus pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kemerdekaan Indonesia tersebut dideklarasikan oleh Soekarno di kediamannya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat. Ini menandai berakhirnya masa penjajahan sekaligus kemerdekaan Indonesia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.